Oke, jadi judulnya adalah ini kan. Masuk deh. Saya adalah pengajar mata kuliah bagi mahasiswa semester 3. Tas kan studi kasus mengenai Indonesia, berikan penjelasan ya, ya dengan angka si ya cenderung ya, ya gunakan bahasa keseharian pasar ya saya kita lihat. Nah, oke, teman-teman, udah lihat yang saya bikin? Halo, Udah Bapak, beda nggak? beda jauh lebih detail, lebih ada tanggalnya, terus presentasenya jelas. Enak nggak kamu belajar kalau jadi mahasiswa? Enak Kak. Ya, nah, yang kamu bikin itu cocok untuk yang pertemuan satu karena ngomong global gedean, pentingnya tentang pembukuan. Tapi belajar dari sini, apa yang kita lihat? Yang pertama, ya
ambil judul pertemuan sebagai judul studi kasus nih yang ini nih. Setuju nggak? Setuju, Bapak. Ya, itu kesalahannya. Yang kedua, bikin 1.000 kata. Kenapa? Makin detail, makin anak muda itu baca, dia makin ngerti. Dan kalau bisa ada role play, ada kata-kata tadi, itu membuat jadi kayak real banget kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Itu memudahkan dia untuk memahami. Nah, kalau pakai bahasa yang tadi di pelajaran anak-anak, pasti senang. Ya, ada paket. Ya, eh, ini saya kopiin. Bilangin semua anak-anak kalau bikin kayak gini ya. Jadi sebenarnya bukan karena kalian nggak bisa ngerjain. Ini promnya aja salah. Aduh, anak mahasiswaku. Tadi mana tadi? Twing. Ya, saya taruh ya di sini ya. Contoh prom pembuatan studi kasus titik. Satu, ambil judul pertemuan sebagai platform. Dua, bikin 1.000 kata. Kalau perlu 1.500 kata. Gak apa-apa, studi kasusnya panjang. Asal mahasiswa jadi ngerti. Tiga, tiru prom yang dibikin Pak Ibun. Empat, ya, kalau di zaman dulu ada yang salah, kita perbaiki aja nanti. Nah, ini promnya. Ya, ya. Sebutkan Anda sebagai apa. Di sini saya sebagai pengajar. Lalu naikkan 1 sampai 2 semester untuk tingkat kuliahnya. Di sini saya tulis saya semester 3. Ya, materinya nggak terlalu turun. Ya, udah. Nah, kopi aja nanti ya. Oke. Terus, mana tadi? Sebelahnya ya. Sekarang kita lihat materi yang kalian udah bikin. Tolong rubah habis ini ya pakai itu ya. Oh iya, itunya harus saya kopiin dulu. Hasil dari ininya. Twing. Ini bisa dipindahkan. Nah, sebenarnya kalau kalian main ngopi ginian, biar nanti bisa dipindahkan dalam bentuk tabel, ya, maka sebaiknya pindahkan ke apa? Ayo, Bentuk tabel. jangan. Pindahkan dulu ke Word. Nanti Word ngopi jadi tabel gampang, karena di Word dia akan dipindahkan sebagai tabel. Lihat nih contohnya. Saya Ya, bikin ya. Bapak. Saya taruh di Word. Ini yang tadi. Ininya sekarang. Oh deh. Copy response. Kok nggak ada? Kok gini? Nah, lihat sekarang begitu saya copy. Tuh, ya, lihat tuh. Dia akan ngikutin. Tapi ininya, nah, kalau saya kopinya begitu, ininya, lihat tuh. Tabel nggak? Format tabel nggak ini? Iya, format tabel. Nah, jadi kamu ntar kalau pindahin dia misalkan ke Excel,
Itu tinggal copy sininya aja. Gak usah repot-repot export to sheet lagi. Kamu buka Excel sebagai contoh, ya, Ctrl N, taruh ke Excel, itu udah enak. Oke, nah, oh. Langsung jadi kan? Gak perlu repot-repot ngabisin itu ChatGPT itu tolong rubah ke Excel. Repot. Jelas? Udah kalau Jelas, Pak. ya kalau udah kayak gini enak nanti ngedit-ngeditnya cepet. Jadi nanti buku besar pendapatan penjualan akun 401 copy sampai ke export to sheet kan gitu. Oh, saya pindahin lagi. Ini mana tadi? Nah, pindahin lagi tuh di bawahnya. Wing. Tuh. Eh, ini triknya ya, nak. Yang lagi udah tebel, udah segala macam, udah nggak pusing. Taruh P itu sebagai penjualan. Nah, ini analisis persentase ini bisa jadi satu slide, tapi tinggal pindahin aja ke slide. Oke? Ntar kalau gue mau pindahin ini sebagai tabel juga, saya udah enak. Kan saya balikan ke sini juga semua tabelnya udah bisa. Nah, nanti pas kamu save, kamu giniin tuh, biar kamu mudah. Bagian export to sheet buat pembedanya pas bacanya lagi. Komputerku lelet, nggak kuat dengan sistem baru. Kayaknya air gua. Sorry, gua lap. Ini es. Set. Nah, nah, ini biar mudah. Thank you, Chan. Nah, ini biar mudah. Sekarang saya kirim ke kalian ya hasil chat GPT-nya. Emang agak capek sedikit, tapi ini akan memudahkan kalian ke depan. Lebih baik capek sebentar. Oke, oke.
Gimana? Enak nggak diginiin? Ini nggak ada suaranya. Ya, suaranya mana? Iya, Bapak. Enggak. Nah, sekarang kita bahas ya isinya ya. Ini nanti eh, eh, tanda panah, tambahin kata berarti uang masuk. Ini tambahin kata berarti. Ya, Ya, Bapak. takutnya ada orang-orang yang tanda panah dia bingung bacanya. Tambahin kata berarti, oh berarti uang masuk. Tanda panahnya jangan dibuang. Tambahin kata berarti aja ya nak. Lalu jurnal umum itu ibarat buku harian keuangan. Semangatnya. Nah, ini saya butuh kalau kalian masuk kayak gini, ya. eh, Kalau di sini kasih foto gambar orang belanja ya, jadi orang beli. Oke, kamu cari aja orang belanja. Ntar cari di Google Image. Ya, saya contohkan. Nih, search. Atau kamu pakai Meta AI boleh juga orang belanja. Karena anak desain grafis pasti nggak pikir. Image. Orang belanja. Oh, Sarah. Orang membayar belanja. Nah, ketika orang membayar ini, kita cari yang Indonesia. Jangan yang bule. Taruh di materi. Taruh di sini. Tuh. Kecilin deh. Ini berarti ada transaksi. Jadi karena kita bicara transaksi. Kasih fotonya. Kalian yang cariin foto. Ya. Nah, selanjut lagi. Udah azan lagi. Alhamdulillah. 10 menit selesai lah. Ya, jurnal umum. Nah ini ya harus ada gambar buku jurnal umum. Ya, kasih gambarnya. Jadi kalau nggak ada gambar pasti bingung orang. Buku jurnal umum. Ini udah ada nih. Tuh lihat tuh judulnya. Pengertian jurnal umum bisa fungsi contoh dan cara membuatnya. Kamu kalau ngopi nggak boleh yang dari sini ya nak, karena dia kecil filenya harus yang dari sini, gambarnya gede. Tak, taruh dari sini. Hmm. Kalau nggak, kalau cuma tulisan orang bingung. Maka saya butuh semua harus ada contoh gambarnya dulu biar real. Yes. Lalu selanjutnya adalah halaman selanjutnya adalah keluaran sejarah umum. Nah ini udah benar. Nah, ini kasih tanda panah, debit ke sini, kredit tulis sama jeruk kanan. Ini jangan tips di sini, tapi taruhnya di kotak sini, nak. Jadi, aduh, ya. Jadi kalau kita masuk ke sini tadi, ya, maka kamu eh, kan tadi ada contoh transaksi nih. Maaf tadi. Nah, yang ini kamu nanti tulisnya gini, yang debit ditulis duluan ini, ya, itu kamu tulisnya di sini, dikasih tanda panah, taruh sini. Debit ditulis duluan.
Lalu kredit itu yang ini gitu loh. Tampilnya kayak gitu, kamu bikin nah yang ini sehingga keluar dari sini. Ini memudahkan orang. Terus keterangan dikasih tanda yang ini nih kotak nih. Ya, taruh saja di sini. Taruh di sini, jangan lupa keterangan. Paham? Paham Bapak? Ya, kalau udah kayak gitu akan memudahkan orang belajar karena nyambung langsung. Kalau gini belum tentu mahasiswa yang ngerti karena banyak orang yang nggak secerdas itu. Ingat ya, kita ngajarin orang yang 80% itu HP-nya aja dipakai rame-rame satu keluarga. Jadi nggak secerdas orang-orang kayak kita yang punya komputer, mereka nggak punya notebook. Nah, pertanyaannya ini penting banget saya minta dijelasin. Ini kenapa di sini persediaan barang, kenapa di sini kas? Itu harus dijelasin. Kenapa, nak? Karena uangnya dibayar pakai uang kas. Lalu mahasiswa itu masih bingung apa itu kredit, apa itu debit. Walaupun udah dijelaskan di pertemuan pertama, mereka harus diulangin lagi. Ya, karena setelah berapa lama lupa, jadi diulangin lagi apa itu debit, apa itu kredit. Kasih aja di awal-awal nanti. Itu udah diajarin di pertemuan satu. Ulangin lagi, debit adalah, kredit adalah, biar nggak lupa. Jelas ya? Kredit adalah apa? Uang keluar, debit barang masuk. Barang masuk. Iya, debit masuk, kredit keluar. Ya, tulis gitu. Uangnya 2 juta keluar, kenapa? Buat beli barang headset. Tuh. Ya, oke, saya lanjut lagi. Ini harus dikasih penjelasan gitu, kalau orang bingung. Ini kenapa debit kredit? Kenapa kas? Kenapa perbedaan persediaan barang? Ya, lanjut. Proses buku besar. Nah, kalau bisa nanti kalau copy paste ke sini langsung pakai font Calibri ya. Pakai C tuh, Calibri. Nah, ini kalau bisa jangan pakai bahasa kayak gini, tapi pakai tahu, nggak tahu. Ya, pakai EYD aja. Nah, ini tujuan tahunan contohnya apa? Minta sekarang. Ini karena problemnya nggak disuruh bikin contoh. Tahu saldo akhir tahap tahun. Contoh apa? Nah, kamu bikin sekarang ChatGPT. Tujuan adalah ini. Saya nggak ngerti tujuan materi ini. Tolong dijelaskan lagi dong. Khusus bagian ini aja kamu copy, nanti dibikinkan. Ini dikumpulin, jadi dikumpulkan. Ntar kamu tulis di ChatGPT kamu, tolong rubah kata kumpulin menjadi dikumpulkan. Ya, nanti dia akan belajar, besok nggak akan ngulang lagi. Tapi kalau kamu nggak gitu, kamu ngedit manual, besok nggak keluar lagi ya mas ChatGPT. Tapi kalau kamu udah ngedit, tolong rubah kata kumpulin menjadi kumpulkan. Ntar dirubah sama dia semua. Adalah tempat tempat mengelompokkan, tolong tempat mengelompokkan. Nah, kamu bikin tuh agar bahasanya jadi benar. Kalau nggak terlalu gaul nih. Sementara kita kan kuliah, ya. Nah, ini titik koma harusnya nempel sama besar, tapi udahlah. Tanggal, terangan, debit, kredit, saldo. Nah, ini kalau bisa minta ChatGPT bikinin narasi. Tolong buatkan narasi penjelasan dari tabel ini. Jelas nggak? Jelas Pak. Nanti dia akan jelasin di sini pakai kata-kata narasinya apa. Apa skripnya tadi kamu ketik di chat di apa di WA, tolong buatkan narasi penjelasan dari tabel ini. Ya, woi. Ya, dengerin aja nih. Ini kesalahannya. Ini duduk. Jadi kesalahannya sih setelah itu ya tadi karena langsung kayak gini mengasumsikan mereka bisa baca. Nggak boleh. Di bawahnya harus tulis tolong buat chat jadi tolong buatkan narasi penjelasan dari tabel ini. Ntar ada narasinya. Sehingga anak-anak yang bodoh itu bisa baca narasinya. Yang kedua, narasi itu akan menjadi bahan bagi si pengajar untuk ngomong. Betul? Kalau nggak bingung juga ntar ngajar ngomong apa itu si pengajarnya. Pusing dia. Prinsip dasar dan double kredit. Buku dasar lah tentang ngomongin satu akun di debit, satu akun di kredit jumlahnya harus sama besar. Nah ini tolong berikan, tolong jelaskan dan berikan contoh.
Ini terlalu simpel kayak gini pusing nih. Lu aja Iya, baca iya. bingung. Satu akun di debit apaan tuh? Iya, apa itu? Satu akun di kredit apaan tuh? Kagak ngerti gua. Langsung pakai cerita ya, Pak. Harus pakai cerita. Contohnya apa? Contoh jangan jangan cuma tanda panah gini, bingung dia. Jual barang tunai, tanda panah terus kosong, pusing dia. Nah, kalau ini naik debit, naik kredit, nanti penjelasannya, narasinya. Jadi kayak tadi aja, misalnya saldo. Ini sama, ya buatkan narasinya. Gambar perlu, nanti di bawahnya kasih narasi. Iya. Oke. Jadi gambar-gambar ini semua ditaruh di atas. Gambar-gambar yang ini semua, kamu naikin ke atas, ntar di bawah ada narasi. Buat yang bodoh, nanti dia akan baca narasinya. Buat yang ngerti, dia cuma lihat gambarnya, maka ini di atas. Jangan di bawah nanti. Narasinya taruh di bawah. Dan dari awal fontnya langsung taruh Calibri ya. Jangan pakai font yang lain. Oke, referensi bacaan. Ya. Saya setuju materinya dibikin kayak gini nih. Kenapa? Karena ini pusing dia kalau belum ngerti. Ada lagi nggak? Halaman terakhir kan? Oke, dari saya cukup. Coba perbaikin. Kamu dapat pembelajaran apa, nak? Setiap kalau bikin tabel ada gambar itu jangan lupa kalau ada narasinya. Terus usahain setiap jangan direvisi manual tapi revisi prompt dari GPT-nya. Sehingga ChatGPT-nya kenapa? Sehingga chat GPT-nya nggak ngulang kesalahan yang sama berulang Karena karena sudah paham. sudah belajar. Ya, kenapa saya Ya. ngomong itu? Bukan paham tapi belajar. Karena dalam AI itu ada tiga. Ada supervised learning, ada unsupervised learning. Supervised learning itu yang udah diatur. Kita yang udah bikin rule-nya. Ini harus ini, harus gini. Dia ngelakuin itu aja. Jadi ngelakukan repetisi aja. Unsupervised learning, dia belajar. Yang kamu lakukan tadi, dia belajar. Lalu reinforcement learning. Ya, jadi kalau reinforcement, penguatan dari hasil belajar yang tadi nomor 2 dipakai untuk situasi lain dan dia menerapkan pembelajaran baru untuk situasi baru. Kalau kamu tadi masih supervised learning, ya kalau bilang gini, kalau kamu yang ngelakuin pembenaran, kalau yang pembenaran adalah si AI, unsupervised learning. Kalau nanti dipakai lagi buat kamu bikin pertemuan 3, 4, 5, 6, itu jadi reinforcement learning. Jadi istilah belajar itu dari learning. Nah, itu istilah AI, bukan paham. Oke, bukan saya koreksi kamu. Yang kedua, penting banget ya karena ini awal-awal ini jujur saya waktu kuliah dulu ya kampus saya nggak jelek, tapi saya nggak ngerti apa itu debit kredit selama berapa minggu. Kalau kalau si Syarifina Aulia ini kan dia udah ngerti dia debit kredit apa, dilihat sekali juga udah ngerti. Tapi kalau saya aja kagak ngerti, maka pengulangan dari materi pertama ke sekarang tuh perlu ya. Narasi juga perlu, contoh udah perlu. Terakhir, yang membuat narasi dan contoh siapa? Kamu atau AI? Pak. Nah, berarti susah nggak? Enggak. Nah, kelar dari sini kamu akan jadi guru yang hebat dalam bikin materi. Betul nggak? Ilmu Iya, mahal Pak. nih. Oke deh, saya cukup. Rekamannya boleh di stop.